Can you make me gay? Bisa nggak lu jadiin gue jadi gay? Deddy Corbuzier jadi sasaran hujatan netizen beberapa saat belakangan. Hal itu merupakan buntut setelah ia mengunggah podcast wawancaranya dengan pasangan gay Ragil Mahardika dan Fred Vollard Frederick di channel podcastnya yang seakan ia memberi dukungan pada kelompok LGBTQ. Tak hanya netizen yang geram, tokoh agama hingga tokoh politik juga ikut bersuara. Hal ini berdampak pada jumlah pengikut Deddy di sejumlah platform medsos yang turun drastis. Apakah ini bakal menjadi akhir karir dari mantan pesulap berambut pelontos tersebut? Yuk guys, simak fakta yang kamu bisa gali dari kasus ini pada konten 5 fakta dan kontroversi Deddy Corbuzier yang undang pasangan LGBTQ Ragil Fred. Tegaskan bukan pendukung LGBTQ. YouTuber Deddy Corbuzier merilis video podcastnya di YouTube bersama dengan pasangan LGBTQ Ragil dan Fred pada 7 Mei 2022. Hingga Selasa pagi 10 Mei, video podcast dengan judul Tutorial Jadi Gay di Indo pindah ke Jerman tonton sebelum ngamuk Ragil and Fred Podcast. Telah ditonton lebih dari 6 juta kali dan mendapat 174.000 like. Dalam video podcast tersebut, Deddy Corbuzier melakukan disclaimer bahwa ia bukan pada posisi mendukung atau tidak mendukung LGBTQ. Saya tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung LGBTQ. Saya tidak lagi bicara tentang agama karena saya juga bukan pakar agama. Saya membicarakan tentang keadaan sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat kita, yang masyarakat kita mencoba untuk menutup mata, kata Deddy dalam podcastnya tersebut. Tagar unsubscribe podcast Corbuzier trending. Akibat podcast bertema LGBTQ itu, nama Deddy Corbuzier trending di Twitter dalam waktu singkat. Netter yang menggaungkan tagar tersebut menilai jika cerita Ragil dan pasangannya yang dibagikan lewat podcast Deddy dinilai tak sejalan dengan adat dan budaya ketimuran Indonesia. Gara-gara tagar unsubscribe podcast Corbuzier yang menjadi trending topik di Twitter, para pengikutnya berjamaah ikut melakukan gerakan unsubscribe. Hingga pagi 10 Mei 2022, terdapat 22,5 ribu tweet tentang tagar tersebut. Menurut warganet, Deddy Corbuzier kini tak lagi membuat konten untuk smart people, melainkan hanya memikirkan AdSense semata atau keuntungan saja. Kehilangan jutaan followers. Selain banjir kritik dan hujatan, imbas dari keputusannya mengundang pasangan Ragil Mahardika dan Frederick Vollard ke podcastnya, juga berdampak pada menurunnya jumlah subscriber dan followersnya di medsos. Hingga Selasa pagi, ia harus kehilangan ratusan ribu subscriber di channel YouTube-nya. Selain itu, Deddy ternyata juga harus mengalami penurunan jumlah followers di Instagram-nya. Tak tanggung-tanggung, Deddy disebut kehilangan sekitar 8 juta followers di Instagram. Sebelumnya, ayah Aska Corbuzier ini memiliki 20 juta followers, namun usai polemik podcast tersebut, jumlah pengikutnya anjlok tajam menjadi 11,1 juta followers. Namun belakangan mantan suami Kalina Oktarani itu membantah pemberitaan yang mengatakan bahwa dirinya kehilangan 8 juta followers akibat konten Ragil Fred tersebut. Lewat unggahannya di Instagram, sang mantan mentalis mengunggah cuplikan berita terkait pemberitaan tersebut dan menuliskan caption "Ah elah hoax lagi". Pria 45 tahun itu menilai wajar jika ada pihak yang tidak menyukai kontennya. Namun dia meminta untuk tidak menyebarkan berita bohong. Gak suka, gak masalah nyebar hoaxnya yang lucu. Pro kontra tokoh politik dan agama.
Tak hanya mayoritas kalangan netizen yang memberikan tanggapan tak mendukung, sejumlah tokoh politik dan agama juga memberikan tanggapan. Ustadz Khalid Basalamah misalnya menyindir jika Nabi Muhammad SAW saja mengusir pelaku LGBTQ agar tak tinggal di tengah-tengah umat Islam, di tanah air malah dijadikan konten dan diorbitkan jadi artis. Podcast Dedi juga mendapat respons dari anggota Komisi 1 DPR Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, video tersebut tidak pantas diunggah karena dinilai mempromosikan pernikahan sesama jenis. Sekretaris fraksi PPP MPR RI itu mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk menghapus video tersebut. Sementara itu, dari kalangan pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memilih untuk bersikap netral. Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga tak memiliki wewenang untuk melarang Deddy Corbuzier untuk menampilkan konten LGBT di podcastnya. Ini negara demokrasi, negara tak berwenang melarang Deddy Corbuzier menampilkan LGBT di podcast miliknya, kata Mahfud MD. Mahfud mengatakan masyarakat berhak mengkritik Deddy, seperti halnya dia menampilkan video wawancara dengan LGBT tersebut. Kendati begitu, dia mengatakan hingga kini belum ada masalah hukum terkait konten LGBT yang dibahas Deddy Corbuzier di podcast miliknya. Podcast dihapus dan Deddy minta maaf. Atas polemik yang terjadi, Deddy Corbuzier kemudian meminta maaf dan menghapus podcast yang mengundang pasangan sejenis Ragil dan Fred tersebut. Hal itu dilakukan Deddy merespon permintaan dari Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah yang merupakan sosok yang membimbing Deddy menjadi seorang mualaf. Kalau memang ini membuat kegaduhan yang menggaduhkan masyarakat, gua minta maaf, jelas Deddy. Kemudian Deddy sekali lagi menegaskan jika dirinya tidak ada tujuan dan niat mengkampanyekan, bahkan ia mengaku sering mengatakan dirinya tidak akan mendukung perilaku LGBT. Gus Miftah juga menyebut dirinya akan jadi orang yang pertama kali menentang jika tujuan Deddy mengkampanyekan perilaku tersebut. Petinggi Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas juga ikut mengutuk keras tayangan yang menampilkan pasangan LGBTQ di saluran YouTube milik Deddy Corbuzier. Anwar Abbas menegaskan pasangan sesama jenis ini tidak seharusnya ditampilkan dalam tayangan tersebut, sebab menurutnya LGBT adalah sebuah praktik yang bertentangan dengan sunatullah dan atau hukum alam. Nah, sekarang giliran kalian untuk memberikan opinimu terkait podcast LGBTQ Deddy Corbuzier di kolom bawah sana ya guys. Jangan lupa juga buat klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye.